Selamat malam teman-teman. Kali ini saya tuh cuman mau menggarisbawahi ya teman-teman video saya yang terakhir, yaitu mengenai mencari buyer luar negeri dengan buying agent ya, via buying agent tuh biasanya biasanya tuh deal 75% deal. Itu memang bener ya teman-teman ya, masuk akal. Karena apa? Karena memang ini saya udah jelaskan ya, karena memang mereka tuh profesinya ya memang marketing dan jago-jago sekali itu orangnya, perusahaan profesional sekali gitu ya, di Jepang kan itu. Nah, saya tuh mau menggarisbawahi ini mengenai soal komisi teman-teman. Pembayaran komisi kan eh, ini apa namanya, kalau kita belum dapat pembayaran dari ini, kalau kita belum dapat pembayaran dari buyer ya, dari bank gitu maksudnya, kalau LC kan bank ya, itu dia nggak akan dapat komisi. Nah itu gini cerita ininya ya, saya kemarin nggak jelaskan karena apa, takut teman-teman bingung. Kalau kita LC biasanya kan biasanya ekspor itu kalau yang besar-besar tuh kan pakai LC ya. Ada batasnya sih, kalau kecil sekali ya enggak ya, kalau tapi yang besar-besar tuh biasanya pakai LC, karena buyer kan pasti nggak mau kalau suruh advance payment kan pakai LC. Kita juga keberatan kalau konsinyasi. Nah biasanya pakai LC karena aman kan, untuk kedua belah pihak. Saya kan udah jelaskan di LC. Nah itu kalau LC, kalau kita udah biasa gitu ya mengerjakan LC, udah ini apa namanya, jadi kita mampu gitu, kita prof untuk menanganin LC itu 75 kok 14 hari itu pasti dibayar. Kalau LC itu gitu loh teman-teman. LC at site kan itu teh 14 hari kita melengkapi dokumen bener ininya pasti dibayar. Nah itu apa namanya, patokannya di situ buyer teh, apa sih, buying agent tuh. Karena kalau RC mereka tahu pasti 14 hari itu udah dibayar gitu. Nah kecuali makanya dia teliti sekali, dia pengen tahu kita tuh benar-benar mampu apa enggak gitu loh. Karena apa, kalau kita nggak mampu, ternyata nggak mampu ekspornya, terus salah RC, ini kita nggak bisa menanganin RC, itu kan harusnya 14, wah bisa berbulan-bulan lama itu nanti teman-teman, prosesnya jadi pembayarannya jadi terhambat lama sekali. Nah itu mereka nggak mau, makanya mereka teliti sekali, dan kita tuh harus bisa meyakinkan bahwa kita mampu gitu loh menanganin LC teman-teman, menanganin ekspornya kita mampu itu. Jadi selain barang kita juga harus mampu, karena kalau enggak ya orang juga nggak mau dong, masa udah capek-capek memasarkan nanti dibayarnya berbulan-bulan, kan nggak bisa gitu loh teman-teman. Jadi mereka udah tahu kalau LC, kalau kita pembayaran dengan LC itu 14 hari pasti dibayar kan. At site LC itu tuh kan, kalau kita ini ya, kita melengkapi dokumennya udah benar, udah ini pasti dibayar. Nah itu tergantung kitanya, kita harus mampu gitu loh. Makanya kita harus meyakinkan bahwa kita benar-benar mampu teman-teman, supaya barang kita diterima untuk dipasarkan sama dia. Karena kalau dipasarkan sama dia ya 75% deal. Karena biasanya kan itu, makanya ini perusahaan-perusahaan itu kan suka rela dia membayar komisi untuk demi past performance. Karena kalau kita nggak punya past performance, kita susah sekali mau kuota juga nggak bisa mau ini kan susah, harus punya past performance teman-teman. Pasar itu kan penting sekali. Misalnya kayak teman-teman nggak punya modal ya, mau ekspor, udah dapat buyer, udah punya pasar tapi nggak punya modal, teman-teman datang ke bank itu nggak akan nanya perusahaan kamu gedenya seberapa, pegawai kamu banyaknya seberapa, enggak. Dia pasti nanya kamu punya pasar enggak, itu yang ditanyakan bank. Jadi kalau kita punya pasar itu artinya kita punya optimis mendapatkan modal gitu loh teman-teman. Itu intinya, makanya pasarnya penting sekali, mencari bayarnya gitu. Nah ini sekarang saya satu lagi mau ngasih info gitu ya teman-teman, untuk
salah ini apa cari pasar dengan cara lain gitu, yaitu dengan komunitas teman-teman. Kayak kok sekarang kan banyak ya komunitas-komunitas WA grup itu tuh yang UMKM itu ini efektif sekali itu tapi itu dalam negeri. Tapi kalau kita ke luar negeri bisa sebetulnya kita komunitasnya dengan luar negeri, misalnya seperti contohnya seperti kayak INA itu loh teman-teman, Indonesian Netherlands Association, terus EFTA European Federation Trade Association, EFTA itu. Nah kalau INA kan cuma antara Indonesia sama Netherlands, itu asalnya juga kecil, saya tahu kecilnya dulu. Jadi itu tuh orang Indonesia tapi lama sekali di negara Belanda ya, dia menguasai pasar di Belanda, terus dia tuh bikin semacam kayak komunitas gitu loh antara pebisnis Belanda dan pebisnis Indonesia. Jadi dia nyari orang Belanda yang dia percaya, yang dia tahu bener orangnya. Nanti di Indonesia kan juga dia punya temen yang bener-bener tahu ya orangnya gitu. Terus itu membuat suatu komunitas gitu. Nah dagangnya ya antar itu aja gitu loh teman-teman. Terus kalau kayak misalnya kayak EFTA, kalau EFTA itu ini apa? Dagangnya tuh antar Eropa Timur kayak Austria, terus tapi itu per negara itu mah gede ya, cuman ini gambarannya seperti itu gitu loh, kayak Austria, Cekoslovakia, Hongaria, terus apalagi yang di ini nih di Eropa Timur. Nah itu dagangnya antar itu aja gitu loh, mereka itu dalam satu komunitas gitu loh teman-teman. Terus ini temen tuh ada gitu ya, dia ngadainnya ke New Zealand gitu. Kalau kayak INA itu sekarang udah gede sekali, berkembangnya nggak tahu ya sekarang kayak gimana ya. Saya dulu tahu sih waktu dia masih kecil gitu loh, masih belum besar. Kalau sekarang udah besar. Itu antara Indonesia sama Belanda aja, antara orang-orang komunitas orang-orang bisnis Belanda sama orang-orang bisnis Indonesia gitu, dagangnya itu aja gitu loh teman-teman, antar komunitasnya itu ya. Mungkin sekarang bisa ya dalam WA grup gitu ya. Nah ini ada teman saya itu ke ini apa, dia sama New Zealand teman-teman, dia udah lama di New Zealand, udah menguasai pasar di New Zealand. Nah dia juga ini membuat suatu komunitas, nah dengan orang-orang Indonesia teman-temannya yang di Indonesia. Nah itu teh misalnya nih ya, contohnya gini, ini mungkin teman-teman bisa tiru tapi nanti bentuknya gimana teman-teman sendiri yang atur ya. Misalnya dia punya kenalan tiga orang yang dia percaya pebisnis yang di sana di New Zealand. Terus di sini saya misalnya, saya orang Indonesia, saya punya 3 teman gitu yang saya percaya banget gitu di sini di Indonesia. Jadi asal mulanya kan ini apa, komunitas itu membernya cuma 8 kan, 8 orang, saya sama dia yang orang yang lama di New Zealand itu, terus 3 orang New Zealand, 3 orang Indonesia, hanya 8 komunitas itu isinya 8 orang. Nah kalau saya mau merekrut teman saya gitu, mau merekrut member baru gitu misal, nah itu saya harus punya komitmen bahwa saya itu tahu persis tentang orang itu, saya mereferensikan orang itu karena saya tahu persis tentang orang itu. Nah nanti sebaliknya orang itu yang saya referensikan, dia mereferensikan lagi temennya untuk jadi member baru. Itu juga dia harus punya komitmen bahwa dia tahu persis tentang orang itu gitu loh. Nah mungkin membayar iuran atau gimana ya, karena kan adminnya kan harus ini kan, adminnya tuh kan ya harus ikut bertanggung jawab gitu loh teman-teman gitu. Jadi nanti dagangnya tuh antar itu jadi semacam kayak WA grup gitu, komunitas tapi ini apa, tentang bisnis gitu loh teman-teman ya. Terus nanti ya mereka dagang di situ. Jadi ini apa namanya, dagang. Kalau yang kita sama New Zealand gitu ya, sama temen grup di New Zealand ya, kita ekspor ke New Zealand, saya bayarnya tahu gitu kan. Jadi yang ini jadi antar itu, ini maksudnya gitu loh. Mungkin teman-teman bisa niru gitu loh kayak gitu. Ini aman juga gitu loh, karena membernya tuh kita kenal. Jadi maksudnya itu
Jangan sampai kesusupan mafia-mafia atau hacker-hacker gitu loh. Jangan sampai kesusupan itu, makanya kita harus mereferensikan gitu loh. Harus kita punya komitmen bahwa orang yang kita member baru yang kita referensikan tuh kita tahu benar orangnya. Nanti dia juga gitu mereferensikan orang lain, dia juga harus tahu benar orangnya gitu teman-teman. Nah, kayaknya cuman segini aja, ini sekedar membantu betapa pentingnya pasar itu teman-teman. Pasar tuh penting. Tadi saya udah bilang ya, kalau teman-teman datang ke bank, bank nggak akan tanya perusahaan saudara ini apa namanya, perusahaan Anda gedenya seberapa, pegawai Anda banyaknya seberapa, enggak, tapi nanya Anda punya pasar enggak, gitu teman-teman ya. Cuman saya kira cuman di situ. Selamat malam.